dipersembahkan oleh... Kenapa sih namanya sambal Tante Girang? Sekarang saya tahu kenapa namanya sambal Tante Girang. Karena setelah saya makan, saya jadi girang. Setuju, Pak Irwan. Ini asli sambalnya. Mantap. Karakter rasa dan serat dari abon kami memiliki rasa dan serat yang mirip dengan daging. Kompetisinya itu seperti apa ya kalau di abon nabati? Tapi produknya yang ayam ini enak, Bu. Ada bakmi ayam kampung, rica membara yang pedas. Really delicious. Thank you. Menawarkan investment sekitar 300 juta. Pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini akan mempresentasikan usahanya serta menyajikan produk terbaik mereka kepada para panelis. Kira-kira seperti apa penampilan mereka dan apakah di antara calon juragan yang ada berkesempatan mendapatkan bantuan modal ataupun investasi. Namun sebelum kita memulai episode kali ini, izinkan saya untuk menyapa tim panelis pada hari ini. Yang pertama saya akan menyapa Pak Reno Barak. Pak Reno, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik dan sehat. Dan selanjutnya ada Pak Irwan Musri. Pak Irwan, gimana, sehatkah Pak? Semangatkah Pak? Sehat, baik, dan semangat. Oh, Terima kasih. oke. Selanjutnya ada Bapak Rex Marindo. Pak Rex, gimana Pak Rex kabarnya? Siap kenyang lagi. Kenyang lagi. Oke, kita akan lihat nanti ya kenyangnya gimana ya Pak Rex. Dan juga ada Bapak Sebastian Togelang. Halo Pak Bas, gimana Pak? Siap Baik. untuk kenyang lagi Pak? Baik sekali, mantap, siap selalu buat makan. Baik pemirsa, semangat dan percaya makan. diri dari para panelis kita hari ini sebetulnya sangat cocok ya dengan Lemonia, biskuit tipis dan renyah dengan cita rasa lemon. Dan untuk update promo dari Lemonia, pemirsa bisa memfollow Instagramnya di @lemoniabiscuits. Lemonia, be active, be you. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita tanyakan kepada Coach Dewa, siapakah calon juragan yang pertama pada episode kali ini, Coach? Setiap pengusaha pastinya pernah mengalami kejatuhan dan berada di titik nadir. Begitu pula dengan peserta Juragan Zaman Now kali ini. Beliau memulai usahanya sejak berada di bangku kuliah dan pernah mengalami luka bakar yang luar biasa sampai harus berada di rumah sakit kurang lebih 1 bulan. Kenapa? Karena mengalami kecelakaan di dapurnya. Namun walaupun demikian, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bangkit dan melanjutkan usahanya setelah dia bangun. Usahanya adalah di bidang bakmi dengan nama Bakmi Feng. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panelis, perkenalkan, saya Pedo Dewantara, saya business owner dari toko Bakmi Feng. Berawal dari kecintaan saya, waktu itu 2019, saya masih kuliah, saya suka banget dengan makanan bakmi. Kalau boleh makan bakmi tiap hari, saya makan bakmi tiap hari. Bisnis ini saya awali dengan merangkul teman-teman saya untuk menjadi reseller, yang dulu awal-awal saya jualan frozen karena di COVID. Akhirnya saya mencoba untuk membuka bisnis gerobakan pertama, tapi cuma berjalan 7 bulan. Karena mungkin keminiman ilmu saya, akhirnya tutup gitu. Mungkin kalau panelis lihat tangan saya, ini salah satu tanda bagi saya bahwasanya saya pernah terjatuh gitu. Saya pernah terbakar di dapur, waktu itu kecelakaan karena staf. Tapi hal ini tidak membuat saya berhenti. Dan ini produk saya yang sedang panelis cobain. Ada bakmi ayam kampung, rica membara yang pedas, naga merah yang warna merah itu the best seller di outlet kita, dan gyumong itu sei sapi. Kita membuat mie itu secara mandiri, karena menurut kami suatu toko bakmi memiliki mie sendiri adalah suatu identitas. Dan di sini kami ingin men-scale up bisnis kami. Untuk 2 hal, yang pertama adalah untuk membangun central kitchen, karena ini sebagai fondasi bagi kami. Saat ini kita sudah mencoba membuat mini central kitchen, tetapi tidak rata. Jadi kita bisa membuat mie sehari 4 karung, tetapi tidak dengan topping-toppingnya. Dan yang kedua, kami akan menaikkan omset kami dari 700 juta menjadi 2 miliar tahun depan dengan membangun konsep toko bakmi Feng tuk-tuk, yaitu toko bakmi Feng jalan-jalan menggunakan motor roda 3.
menurut saya ini adalah suatu konsep yang segar dan unik di kota Bandung, sehingga kita bisa menyebarkan beberapa unit armada di Bandung. Karena ini adalah suatu bisnis yang dinamis dan juga pertama di kota Bandung. Saya cuma mau nanya aja yang mengenai tuk-tuk itu konsepnya adalah yang ada di pikiran Kang Pandu selalu mobile atau dia pergi dari satu titik terus station di situ terus nanti pergi lagi. Kita membangun toko bakar tutuk ini street food, fast food. Jadi kita bikin flow di dapur seefisien mungkin. Nggak ada lagi ngeracik bumbu di tempat, tapi semuanya udah di-pack. Jadi kayak bikin mie instan. Topping-topping pun sudah siap, sebenarnya dari Central Kitchen. Terus kita menitipkan satu armada untuk 3 titik sebenarnya. Jadi kayak misalnya di Bandung sekarang harga sewa udah cukup lumayan mahal ya. Jadi pasar udah mulai naik-naik terus. Sedangkan dengan street food dengan 3 titik, misalnya pagi, siang, sore, atau siang, malam, 500.000 per titik. Jadi kita bisa menahan OPEX itu sangat murah gitu. Dan kalau ketika 3 bulan ada satu titik yang tidak perform, kita bisa pivot. Oh, titik mana gitu. Jadi artinya dia station ya? Station, bukan kayak tukang es krim gitu, bukan? Iya, ngerti. Memang ada contoh sukses yang menggunakan strategi jualan bakmi dengan mobile dan dia jadi besar gitu. Sebenarnya hal ini tuh yang membuat saya membuat game changer. Karena kompetitor saya di Bandung, mostly mereka menambah cabang aja gitu loh. Sedangkan nambah cabang pun sama aja gitu hal-hal lain. Terus juga fenomena street food di Bandung menurut saya cukup kuat gitu. Karena punya vibe sendiri, punya kayak marketnya sendiri. Maka kurang lebih saya melihat dengan banyaknya kopi keliling sekarang, brand-brand besar pun menggunakan turun ke jalanan. Menurut saya toko bakmi pun bisa melakukan itu, bahkan sebagai brand bakmi kita bisa merintis duluan gitu. Pilihan untuk mobile ini, I don't think so it's a good strategi. Karena nanti kualitas akan jadi bisa kompromi, kemudian juga manage dari sisi operation itu kalau 1. Nanti kalau 2, 3, 4, dan 5 itu akan memunculkan permasalahan baru lagi gitu. Jadi mungkin lebih kalau betul ada dapat investment seperti ini, sebaiknya signature-nya justru ke outlet. Ya, kalau saya itu tipikal sederhana. Ada nggak contoh suksesnya? Nah, bakmi itu contoh suksesnya pakai outlet. Ya, pakai outlet, pakai kios, ataupun jadi resto gitu. Sehingga mencoba sesuatu yang baru, kadang-kadang buat perspektif investor itu beresiko dibandingkan kita masuk ke pasar yang sudah eksis seperti itu. Bakmi itu harusnya habitual, bukan impuls. Dalam konteks kalau saya memplanning, wah makan bakmi nih, udah ada planning pasti mau makan, nggak tiba-tiba lewat toko bakmi mau makan bakmi. So sebenarnya kunci PR berikutnya adalah bagaimana membangun nama toko bakmi Feng ini untuk menjadi sesuatu yang jadi habitual, customer-nya itu udah jadi customer loyal gitu. Udah ada perencanaan. Ya, perencanaan. Makanya strategi pemilihan tempatnya pun mungkin itu kurang pas di awal gitu ya. Ada di Antapani atau di hallway gitu. Harusnya di tempat yang memang secara segmen marketnya dia lebih bisa membeli, bukan bisa membeli ya, lebih cocok dari sisi pricing point-nya. Penting sekali kalau kita punya produk yang kuat, ditunjang oleh passion yang kuat oleh pemiliknya atau yang menjalankan bisnisnya. Selalu perkataan lama 3L itu jangan dilupakan. Lokasi, lokasi, lokasi. Jadi itu saya rasa dengan saja berpikir ke situ, your business can grow. Ya, beliau mempunyai passion yang tinggi, juga pekerja keras yang betul-betul kuat dan tahan banting lah begitu. Tapi itu sebetulnya suatu landasan untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik, tapi harus didukung dengan produk yang betul. Dan dalam produk tentunya harus ada fine tuning. Dari beberapa mix yang ada di dalam bowl itu, ada beberapa yang terutama mie-nya yang perlu dikembangkan. Saya dulu pernah jualan bakmi. Tentu kecil-kecilan ya, dan buat bakmi itu bukan hal yang ya gampang-gampang susah sih sebetulnya, karena semua raw material ingredient yang kita masukkan ke dalam satu mangkok itu menjadi perkawinan yang sangat harmonis. Jadi kalau ada satu yang agak lepas juga kayaknya tuh nggak balance gitu. Dan saya melihat sebuah passion yang sangat
membara ya dari Kang Pandu ini, dan jiwa untuk meneruskan ini setelah kecelakaan dan juga setelah mengalami kerugian dan lain-lain itu tidak gampang. Dan saya mengajukan investasi sebesar 604.320.500 rupiah untuk 1 central kitchen, 4 armada bajai armada kami, legalitas haki dan juga penyusunan tim operasional. Enggak, kalau saya nanya ini 600 juta ini sebagai apa? Apakah sebagai pinjaman atau sebagai investment? Kita mengajukan sebagai investment yang kita convert sebagai 30% share equity. Gimana Ini Pak dari itu bikin sendiri. Semua bikin sendiri. It's really delicious. Thank you. Sudah cukup? Baik, kita tanyakan kepada mentornya gimana Coach Dewa untuk kembali meyakinkan tim panelis kita hari ini. Kalau untuk meyakinkan lebih kepada tadi sih mungkin intensinya beliau ini pengen nahan OPEX sama CAPEX supaya lebih gede gitu. Tapi lebih kepada pengen ngasih tahu dia sih lebih tepatnya. Ya makanya mungkin ke depannya supaya waktu kita open penetrasi kemana-mana, tadi yang kata Pak Irwan bilang, lokasi itu menjadi sangat penting ya. Bagaimana penetrasi gak bisa asal, pinpoint itu peletakan terus menentukan titiknya terus benar-benar supaya yang direncanakan pun semuanya bisa jadi lebih sesuai dengan harapan gitu. Mungkin sebelumnya kita suka salah pilih tepat karena kurang. Karena kita kan, saya juga masih usia segini kadang-kadang belum ada ini akhirnya yang saya punya aja gitu. Gitu. Saya kasih sedikit rahasia deh kalau cari tempat. Siap. Lihat ada beberapa area yang jual bakmi juga nggak, buka di situ. Banyak, kalau di Bandung ada beberapa titik. Buka di tempat beberapa yang laku. Orang akan coba kalau memang ini kuat produknya akan juga naik. Wow, dikasih rahasianya dari Pak Irwan. Oke, baik. Terima kasih Kang Pandu atas presentasinya. Tapi kita masih ada 2 calon juragan lainnya, pemirsa, yang akan melakukan presentasi di depan hadapan tim panelis pada hari ini. Kita juga nanti akan melihat bagaimana keputusan dari tim panelis. Dan untuk itu, pemirsa tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Untuk growth mempunyai potensi yang cukup besar. Map kompetisinya itu seperti apa ya kalau di Abon Nabati? Tapi produknya yang ayam ini enak, Bu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.